Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ini Harzing. Ya nanti kalau antum pakai Windows, ini diklik ini, kemudian nanti tinggal di apa namanya? Download untuk diinstal ya. Ya ini. Ini di download atau bisa ke yang ini, ya ini yang terbaru. Kemudian diinstal. Setelah diinstal nanti tampilan di laptop ini diletakkan di desktop ini seperti ini. Jadi ini, nah ini kalau sudah dibuka, nanti kita tinggal klik, maka keluar begini. Nah misalnya kita sudah buka ya, kemudian tinggal pilih. Kalau yang mau pas itu title, ya title. Nanti ini diambil misalnya 1 tahun saja, 2019. Nah kata kunci kalau pesantren mesti banyak. Ini sementara misalnya kita lihat ini ngambil dengan Google Scholar. Di Google Scholar misalnya pesantren apa mene pesantren manajemen. Nah, ini tahunnya jangan 2010 tapi buat 2019 misalnya, jadi 1 tahun, atau 2020 ya, yang terbit tahun ini saja. Tinggal klik ya, kalau sudah klik ini, jadi dalam tahun 2020 ini beberapa judul tentang pesantren. Cara kopinya tinggal begini saja, kemudian diklik kanan ya, copy Excel. Nah jadi tinggal dibuka Excel, antum simpan. Ini kan dari Google Scholar. Ini contoh kalau download. Nanti tinggal ya, kita sebenarnya di link di sini kan juga sudah ada ini ya, link taruh, tinggal klik yang ini aja. Nah, di sini ini bisa langsung untuk download jurnalnya. Nanti kalau kita kita buka di sini misalnya. Nah, untuk sementara ya, karena ini kita buat cepat dulu. Nah, ini artikelnya, tinggal antum download. Nah ini yang diklik. Nah untuk sementara saya sudah coba download beberapa artikel. Ini tidak perlu dikasih nama, sebenarnya tidak apa-apa kalau mau cepat. Ini ada beberapa artikel yang sudah saya download. Kita tinggal buka Mendeley. Nah, ini Mendeley ini nanti juga perlu install ya. Tinggal diklik aja di Google Mendeley, kemudian install ke laptop. Nah di Mendeley ini sama seperti biasa, kita buat aja create folder. Ustaz Abduh. Nah nanti dibuka di sini, kita tinggal tarik saja yang ini tadi. Ini tinggal kita tarik ke Mendeley ya. Nah ini artikel, meskipun tadi belum ada judulnya, sekarang sudah ada judul. Nah ini syarat artikel yang sudah lengkap itu kelihatan. Ini penulisnya, judulnya, kemudian publish di mana, dan penerbitnya ya, tahun dan penerbit. Nah ini kan masih kosong nih, Mustafa Isuddin, maka ini tinggal diklik. Kalau mau dilengkapi, jadi ketahuan ini kan di ResearchGate
sumbernya dari ini, apa namanya, Advance of Social Education. Nah, nanti antum tinggal rubah di sini aja, tinggal masukkan ke sini. Dia kan apa namanya, proceeding ya, udah proceeding, apa namanya, conference proceeding, tahunnya dicek 2017, kemudian proceeding title-nya ini ya, ini tidak perlu pakai koma, Januari, kemudian page-nya bisa kita lihat di sini 53 sampai 55. Ya. Ini saya sudah cukup sebenarnya sementara. Nah, sudah kita tutup. Nah, berarti di sini kan sudah muncul. Nah, ini kita buka apa namanya, in vivo, tampilan in vivo kalau di depan laptop. Nah, itu begini, saya sudah buka tadi, sudah klik, jadi cukup satu aja, sama seperti laptop juga. Nanti kita buat apa namanya, ada banyak folder-folder. Nah, saya masukkan ini, misalnya ini yang berasal sumber dari artikel. Nah, nanti apa, sebelum ke sini, file yang sudah ada di Mendeley tadi ini harus diekspor. Ctrl A, kemudian klik kanan ya, ekspor. Nah, untuk ekspor ini wajib dirubah jadi RIS. Nah, kemudian ini misalnya nah, tempatnya usahakan sama dengan tempat kita nyimpan apa namanya, PDF-nya tadi. Jadi saya tadi nyimpan di sini PDF-nya, artikel. Nah, ini Ustaz Abduh, sudah RIS, sudah selesai. Nah, karena sudah diekspor dari Mendeley, maka kita buka in vivo. Nah, di in vivo ini buka import tadi kan dari Mendeley, maka buka Mendeley, klik Mendeley, kemudian kita tadi dari, nah ini perlu makanya satu tempat ya, Ustadz Abduh di artikel. Nah, ini yang RIS, diklik RIS ya. Insyaallah ini lagi proses impor. Nah, ketika impor, ini perlu diganti title, author and year, kemudian impor. Ini hanya 6 artikel, jadi sebenarnya 100 artikel, mau lebih pun ini juga bisa, tergantung untuk kebutuhan. Cuman ini sementara untuk contoh. Juga tergantung kecepatan laptop. Semua artikel sudah masuk, type masuknya dia di file, masuk di file. Ini artikel tadi, kita Ctrl A, tinggal kita tarik, masukkan ke folder yang kita inginkan. Misalnya ini artikel. Ya, sudah masuk. Nah, caranya kalau sudah masuk, tugas apa in vivo ini sebenarnya dua dulu, apa namanya, baru dia jalan. Pertama dia di note, kemudian yang kedua dibuat case. Note kita samakan artikel,
artikel, kemudian di case kita juga buat artikel. Ya. Nah, di file ini kan sudah ada artikel ya, kita Ctrl A, kemudian ini jadikan home. Sudah home, ambil auto coding, ambil identify theme, dia mengidentifikasi kata-kata yang muncul. Ini dia proses untuk mengcoding. Nanti sudah muncul ini kata-katanya: community, religious, pesantren, school, institution, education, system, data, management, activities, madrasah, learning. Nah, analisis. Nah, ini mungkin mana yang kita anggap tidak penting, ini mungkin bisa dikeluarkan, tapi sepertinya mungkin penting semua. Nah, kalau sudah penting semua, sudah kita tinggal next. Bisa coding sebagai sentence atau bisa coding sebagai paragraph. Nanti yang muncul hanya kalimatnya, ini paragraph. Kalau saya biasanya tergantung keperluan. Kalau kita dalam menulis harus ada halaman, itu saya buat sentence, tapi kalau mau yang lengkap itu paragraph. Tapi biasanya sentence lebih singkat. Nah, ini masukkan note-nya ke artikel, kemudian kita tunggu. Jadi ini proses pertama, yaitu coding. Jadi ini yang kita masukkan ada 5 artikel. Nah, 5 artikel ini ya, setelah di coding dia langsung ya sebentar lagi muncul. Nah, ini muncul peta yang dibahas dalam artikel tadi. Ya. Jadi kalau dibuat dalam bentuk gambar, nah ini kata-kata yang sering muncul itulah kata-kata ini. Ya, school, community, data, institution, management, pesantren. Ini sebenarnya sudah bisa jadi data. Kalau kita butuh ini, kita tinggal ekspor. Ya, ekspor, kita simpan di bagian artikel. Ya. Kemudian ini sudah coding. Ya. Kalau sudah coding, maka berikutnya membuat artikel yang di file ini tadi. Ya, ini tutup juga tidak apa-apa. Ini kita jadikan sebagai cache. Tinggal klik kanan, kemudian create as cache. Ya, dimasukkan ke cache yang artikel. Jadi biar konsisten sama. Kemudian kita tunggu proses buat cache. Ya, kalau sudah masuk cache-nya, sudah selesai, maka ini sudah muncul nama-nama, tadi kosong. Nah, kalau sudah ada cache dan sudah ada codingnya, sudah kita coding, pertama
untuk literatur review itu tinggal bentuk framework matrix. Ya, framework matrix. Misalnya kita tulis pesantren judulnya. Nah, pesantren row kita ambil dari case-nya. Ini berarti kan penulis. Klik satu-satu. Oke. Kemudian kolomnya ini dari note tadi. Ini tinggal kita pilih. Ya. Jadi misalnya mau semua, ini juga bisa. Atau kita lihat aktivitas, kemudian pendekatan, community, education, mungkin ya, empowerment, manajemen, model, pesantren, program. Nah, mungkin sementara cukup ini aja. Ini tinggal kita oke. Jadi tujuannya nanti berarti 5 jurnal tadi yang sudah kita masukkan ke InVivo itu tidak perlu dibaca semua. Jadi kita cukup baca ini berdasarkan hasil analisis dari InVivo. Nah, ini sudah begini, tinggal klik auto summarize, kemudian akan di rangkum semuanya. Ada 499 item. Ya, ini sudah selesai. Ya, tinggal klik di sini. Kemudian Ctrl A. Nah, ini tinggal ekspor framework. Nah, ini frameworknya sudah selesai. Sehingga nanti ketika nulis disertasi, ya, itu sebenarnya cukup dari sini aja. Ya, dari framework yang dikirimin saya. Nanti kelihatan ekspornya sudah selesai. Kalau yang bulat putar ini sudah berhenti. Ini sudah selesai, berarti di sini sudah masuk pesantren. Sehingga ketika nulis disertasi, misalnya kita sudah nyiapkan Word dengan judul ini, kita buat reference. Nah, nanti tinggal buka ini saja, ya, buka Excel yang sudah diekspor tadi. Ini kalau fungsinya hanya sekedar untuk literatur review. Adapun InVivo tadi sebenarnya fungsinya masih sangat banyak karena kita bisa explore, dan setiap explore ini kita akan bisa punya temuan-temuan baru. Misalnya cross tab InVivo ini saya coba 5 jurnal dulu. Nah, 5 jurnal ini 1 2 3 4 5 ya. Nah, 5 jurnal ini ternyata ketika sudah kita coding dan kita buat case tadi, maka yang kita baca mungkin jurnalnya 20 halaman, 30 halaman, itu cukup bagian ini saja. Ya, sangat sedikit, mungkin hanya 1 atau 2 halaman saja, dan dia sudah terklasifikasikan ya berdasarkan hasil coding, aktivitas, approach, community, education. Jadi kita kalau mau education nanti tinggal turun ke bawah saja. Nah, misalnya kita baca semua ini, nah saya biasanya kasih warna yang berbeda. Jadi warna merah misalnya. Ya, kita tinggal copy, ya, kita letakkan di sini, ya, kita letakkan di sini. Kemudian untuk citasi, nah untuk citasi sebentar kita hapus dulu ini. Ya, citasi dia kan namanya kan ada di sini, Fatan 2015, diingat. Nah, ketika mau mensitasi maka dipastikan Mendeley ini dalam keadaan terbuka.
Jadi ini kita klik insert, kemudian copy, masuk ini ya, kita klik ya, langsung ini dalam bentuk apa ya, kita bisa ganti nanti dengan bentuk yang lain. Adapun referensinya tinggal klik insert bibliography. Nah, kalau mau diganti misalnya dengan yang lain, nanti ini bisa kita pilih di sini. Tinggal klik dan otomatis dia akan berubah. Nah, selesai jurnal yang pertama. Kita lihat reference yang kedua. Ini misalnya sudah kita baca, kita tinggal copy ini. Ya. Makna manajemen dari pendidikan misalnya. Nah, kita copy, ya, sudah kita copy begini. Warnanya mungkin tetap beda karena nanti perlu ada waktu khusus untuk ya memparaphrase kalau dalam bahasa Inggris, atau mungkin ya mengambil substansi dari isinya kalau misalnya mungkin kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sama, jangan lupa ini ya, penulisnya ada Munifa tahun 2019 ya, Munifa 2019. Maka kita letakkan di sini insert ya, copy ya, ini jadi dia Munifa 2019. Masya Allah ya. Kemudian tinggal baca jurnal yang ketiga ya. Oh, kita ketemu di sini, pesantren telah menjadi ya alternatif pendidikan untuk perkembangan pendidikan nasional di Indonesia misalnya. Nah, kita copy lagi ini. Ini tadi sudah di copy ya. Kemudian sama ya, Mustafa, ingat 2017 ya. Jadi Mustafa 2017 kita letakkan di sini sebagai reference. Kemudian copy lagi Mustafa 2017. Dan ini mesti otomatis referensinya itu sudah tertulis. Ya, sekarang jurnal yang ke-4. Ya, kita ketemu misalnya di sini setelah kita baca bagian tentang manajemen pendidikan, itu terdiri dari beberapa hal. Kemudian kita copy ya. Kemudian jangan lupa referensinya Syukur Fatah ya, 2012. Syukur Fatah 2012. Ini sudah langsung otomatis masuk ke sini. Kemudian yang terakhir ya, sementara misalnya Widayanti, ini kita ambil bagian ini ya, bahwa pesantren itu sudah menjadi salah satu institusi berbasis pendidikan berbasis agama di Indonesia sejak tahun 2007, tahun 70-an dan seterusnya, punya peran yang besar di tengah masyarakat. Sudah kita copy begini. Nah, ini tidak masuk ya, karena ya, referensinya tadi dari Widayanti ya, insert, kemudian kita copy. Sudah selesai. Jadi untuk literatur review, Masya Allah, nah, meskipun memang ini nanti perlu kita mungkin terjemahkan, kita ambil poin-poinnya ya, atau kita paraphrase, yang penting idenya sudah muncul di sini untuk menguat dan dia sudah disertai oleh reference. Jadi mungkin sekilas itu dulu Ustaz, bagaimana
NVivo ini sangat membantu. Bahkan nanti kalau kita buka program NVivo-nya ya, ini kalau kita kaji satu persatu, ini semua ini bisa kemudian dikembangkan ya untuk menganalisa disertasi kita tadi. Ya, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.